Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur. Kami dari kelompok 8 materi 10 yang menjelaskan tentang istinbat hukum, yang mana yang akan disampaikan oleh saudara Dimas. Pada saudara Dimas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saya di sini perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang ke-8, yaitu tentang istinbat hukum. Berbicara tentang istinbat hukum secara bahasa yang berasal dari kata istanbata yastanbitu istanbatan, yang berarti mengeluarkan atau menyampaikan atau menarik kesimpulan. Artinya istinbat ini adalah bermaksud yaitu memberikan suatu ide, memberikan satu argumen, satu pendapat, atau menyimpulkan dari pendapat orang lain. Itu adalah pengertian dari istinbat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tujuan daripada istinbat. Tujuan daripada istinbat yaitu menetapkan setiap hukum, perbuatan atau perkataan mukallaf sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Nah, artinya dengan adanya tujuannya istinbat ini adalah kita tidak bisa merubah hukum yang sudah ada. Contohnya seperti mencuri. Mencuri hukumnya haram. Kenapa bisa haram? Karena mengambil hak orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya, maka haram hukumnya. Apapun alasannya kita mencuri, apapun penyebabnya kita mencuri, karena tidak ada uang, karena kekurangan, karena tidak ada pekerjaan, alasan seperti apapun, maka akan tetap mutlak, tetap haram hukumnya, tidak akan halal walaupun penyebabnya apapun itu. Itu adalah tujuan daripada istinbat. Yang ketiga adalah metode istinbat. Nah, metode istinbat itu ada 3 macam. Yang pertama metode bayani, yang kedua metode kiasi, dan yang ketiga adalah metode istislahi. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah metode bayani. Metode bayani adalah pengambilan hukumnya itu langsung dari nas Al-Quran dan hadis. Nah, di metode bayani ini kita menetapkan suatu hukum perbuatan itu tidak dari kita sendiri, tapi langsung dari Al-Quran dan hadis. Berbicara tentang metode bayani, yaitu kita akan mengkaji tentang asbabun nuzul atau asbabul wurudnya, turun sebab-sebabnya Al-Quran atau timbulnya hadis. Asbabun nuzul ini ada 2 versi. Yang pertama asbabun nuzul mikro, dan yang kedua adalah asbabun nuzul makro. Apa itu asbabun nuzul mikro? Asbabun nuzul mikro adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran secara khusus. Ingat, secara khusus. Contohnya seperti ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan pada saat itu Rasulullah ketakutan dan gemetar pulang ke rumahnya, dan ketika sampai di rumahnya meminta untuk diselimuti kepada Khadijah. Ketika oleh Khadijah diselimuti, maka turunlah Al-Quran, ayat Quran surah Al-Mudassir yang berbunyi, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Itu sebab-sebab turunnya Al-Quran secara khusus kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah asbabun nuzul makra. Asbabun nuzul makra ini adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran secara umum, yaitu yang mencakup tentang sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, dan nazril Al-Quran dan hadis. Itu adalah asbabun nuzul makra. Yang kedua adalah metode kiasi. Yang dimaksud dengan metode kiasi adalah ijtihad melalui pendekatan kias. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya, hukum Islam itu hanya bisa diambil dari nas atau golongan pada nas. Itu kata Imam Syafi'i.
Dan Umar bin Al-Khattab juga mengemukakan hal tersebut dalam suratnya yang disampaikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari adalah, hendaklah kamu tahu tentang persoalan-persoalan yang serupa dengan persoalan yang sama. Dan ketika itu lakukanlah qiyas menyangkut berbagai persoalan padanya. Itu kata Umar bin Khattab. Ada dua pendapat dari Imam Syafi'i dan Abu Bakar dan Umar. Dan metode yang terakhir adalah metode istilahi atau maqasidi. Apa itu metode istilahi? Yaitu ijtihad dengan istilahi ialah ijtihad yang mengacu pada maqasid as'ariyah, yaitu tujuan umum daripada pensyariatan hukum Islam. Itu metode yang ketiga. Mungkin hanya ini materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10 orang. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbabun nuzul mikro adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran secara khusus. Ingat, secara khusus. Contohnya seperti ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan pada saat itu Rasulullah ketakutan dan gemetar pulang ke rumahnya, dan ketika sampai di rumahnya meminta untuk diselimuti kepada Khadijah. Ketika oleh Khadijah diselimuti, maka turunlah Al-Quran, ayat Quran surah Al-Mudassir yang berbunyi, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Itu sebab-sebab turunnya Al-Quran secara khusus kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah asbabun nuzul makra. Asbabun nuzul makra ini adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran secara umum, yaitu yang mencakup tentang sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, dan nazril Al-Quran dan hadis. Itu adalah asbabun nuzul makra. Yang kedua adalah metode qiyasi. Yang dimaksud dengan metode qiyasi adalah ijtihad melalui pendekatan qiyas. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya, hukum Islam itu hanya bisa diambil dari nas atau golongan pada nas. Itu kata Imam Syafi'i. Dan Umar bin Al-Khattab juga mengemukakan hal tersebut dalam suratnya yang disampaikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari adalah, hendaklah kamu tahu tentang persoalan-persoalan yang serupa dengan persoalan yang sama. Dan ketika itu lakukanlah qiyas menyangkut berbagai persoalan padanya. Itu kata Umar bin Khattab. Ada dua pendapat dari Imam Syafi'i dan Abu Bakar dan Umar. Dan metode yang terakhir adalah metode istilahi atau maqasidi. Apa itu metode istilahi? Yaitu ijtihad dengan istilahi ialah ijtihad yang mengacu pada maqasid as'ariyah, yaitu tujuan umum daripada pensyariatan hukum Islam. Itu metode yang ketiga. Mungkin hanya ini materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10 orang. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.